Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Dan handphone yang akan kita rehab kali ini adalah handphone dari Xiaomi yang dulu dibully karena mirip dengan iPhone X. Dan perkenalkan ini adalah Xiaomi Mi 8. Kenapa saya memilih Xiaomi Mi 8 untuk segmen rehabilitas kali ini? Sebenarnya kalau dibilang dia worth it untuk dibeli di tahun 2022 atau handphone bekas berkualitas, sebenarnya jujur aja enggak ya, karena harganya lumayan tinggi. Harganya ini saya dapat 2,9 juta dan dia masih pakai Snapdragon 845. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Sony Xperia 1 yang harganya itu sekitar 2,3 sampai 2,5 dan dia pakai Snapdragon 855, konfigurasi kamera yang lebih baik, jelas kalau bekas ya menang Sony kemana-mana. Dan keduanya ini juga sama-sama bekasnya, garansinya sama-sama habisnya, atau bahkan keduanya ini sama-sama versi globalnya. Karena Xiaomi Mi 8 ini nggak masuk resmi ke Indonesia. Tapi kenapa saya akhirnya memilih Xiaomi Mi 8 yang setelah ini akan kita sebut Mi 8 aja biar nggak kepanjangan. Karena ketika kemarin saya scrolling di YouTube itu banyak banget yang bikin konten install Windows 11 di smartphone. Dan ketika saya research lebih dalam yang bisa itu masih OnePlus 6T dan juga Xiaomi Mi 8 ini. Nah itu kan saya cek harganya ya. OnePlus 6T itu harganya sekitar 4-5 juta rupiah. Jadi menurut saya udah gak worth it kalau saya digunakan untuk eksperimen karena lebih mahal. Dan akhirnya saya memilih Xiaomi Mi 8 ini yang harganya ya kalau misalkan nanti ketika saya install Windows 11 dia rusak atau boot loop atau apapun itu paling gak mahal-mahal gitu ya untuk eksperimennya. Dan kenapa saya kontenin dulu karena biar saya gak rugi-rugi amat nanti kalau misalkan saya eksperimen terus dia rusak. Dan mungkin beberapa dari kalian mungkin punya rencana untuk beli HP bekas dengan harga 2 jutaan atau hanya sekedar pengen nostalgia dengan HP Android flagshipnya Xiaomi pada zamannya yang dulu dibully dimirip-miripin sama iPhone X. Jadi Mi 8 ini di launching pada tahun 2018 bulan Mei berbarengan dengan beberapa series lain. Ada Xiaomi Mi 8, Mi 8 SE, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Lite, dan Mi 8 Pro. Yang masuk resmi ke Indonesia secara resmi setahu saya adalah Mi 8 Lite. Itu dimasukkan resmi oleh TAM. Secara desain kalau ada orang yang jual casing Xiaomi Mi 8 dengan desain seperti iPhone X, sekilas orang nggak bakal tahu kalau ini adalah HP dari Xiaomi karena desainnya mirip banget dengan iPhone X, mulai dari konfigurasi dual kamera belakangnya yang ada di pojok kiri, terus notch kamera depannya yang mirip, cuma beda fingerprint aja. Kalau Mi 8 fingerprintnya ada di belakang. Dulu emang Xiaomi itu kayak nggak punya identitas ya. Xiaomi itu prinsipnya bikin HP dengan spek setinggi-tingginya, dijual dengan harga semurah-murahnya, dan dulu dimirip-miripin semirip-miripnya dengan Apple. Ada yang beli, ada yang dukung juga, tapi itu stop sampai di Mi 8 ya. Karena saya lihat di Mi 9 udah nggak ada notch-nya, terus juga desainnya nggak ngikutin kamera boba seperti iPhone. Mungkin menurut Xiaomi karena dia udah promosi gratisnya udah ya. Karena dengan cibiran dan bulian itu bisa jadi promosi gratis juga. Strategi marketingnya Xiaomi dan menurut mereka udah cukup. Dan akhirnya karena mereka udah dikenal banyak orang dari Mi 9 ke atas, desainnya udah nggak butuh lagi untuk niru Apple. Dan ketika udah banyak yang kenal, prinsipnya tetap sama, bikin HP dengan spek setinggi-tingginya, harga semurah-murahnya, tapi udah nggak usah cloning Apple lagi. Tapi kemarin ketika saya tes kameranya ya, walaupun dia 2018, kameranya masih lumayan oke loh. Kalau kita gunakan di tahun 2022 ini dengan melihat harga bekasnya sekarang yang sekitar 2,9 jutaan, hasil kameranya masih oke. Warna yang dihasilkan masih terlihat natural, nggak oversaturated dan nggak pucat. Di DxOMark pada tahun 2018 dia dapat skor 105, skor yang lumayan untuk sebuah smartphone pada saat itu. Karena memang untuk lensa wide-nya dia pakai sensor dari Sony dengan Sony AMX63 dan lensa telenya juga 12 megapiksel, kamera depannya lebih gede dengan 20 megapiksel. Untuk hasil low light-nya juga masih oke. Saya pribadi suka karena masih terlihat natural kalau kita bandingkan dengan mode normal. Low light-nya ini nggak terlalu lebay. Jadi dia masih terlihat lebih terang dengan mode normalnya, tapi nggak kayak kena lampu dim gitu. Jadi kalau misalkan kalian di tol malam-malam terus di dim dari mobil belakang itu kan kayak rasanya kayak udah di surga gitu ya karena terlalu terang. Nah low light-nya Xiaomi ini nggak kayak gitu. Nggak overexposure lah istilahnya, masih terlihat natural. Dan ini adalah kualitas kamera depan dari Mi 8. Maaf ada suara truk tapi nggak apa-apa kalau suara saya masih bisa terdengar dengan baik, berarti mic noise cancelingnya masih bagus. Nah seperti ini kira-kira untuk kualitasnya kalau misalkan saya jalan seperti ini. Dan untuk backlightnya, nah di situ ada Gunung Panderman ya, masih kelihatan. Terus tekstur awannya kalau kondisi backlight juga masih. Coba kalau yang di sini ya backlight. Nah tekstur muka saya kalau di layarnya ini udah mulai hilang ya, flat siluet gitu. Cuman untuk HP
Sama ya, kualitasnya menurut saya masih cukup bagus loh. Tuh ya. Ya kalau dibuat jalan dia masih kurang stabil sih. Sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Dan ini adalah kualitas kamera belakang di mode videonya. BTW ini kita tim DKID lagi raker ya di sebuah villa yang namanya adalah Casa de Granada di daerah Kota Batu nih. Jadi viewnya memang bagus. Seperti ini ada Gunung Panderman. Kalau malam tuh banyak lampu di situ. Nah, jadi di situ tuh kayak ada rumah-rumah penduduk kan. Ini coba sekalian kita coba untuk zoomnya ya. Zoomnya dia bisa 6 kali. Nah, di situ kan banyak rumah penduduk. Wah, dia nggak ada optical image stabilization-nya ya kalau di zoom. Ketika kita preview hasil kameranya di Mi 8, kita juga udah dikasih layar AMOLED yang cukup oke di masanya dengan resolusi Full HD+, 402 ppi, 600 nits, 60.000 banding 1 kontras rasio dan juga sudah DCI-P3 Color Game Mode. Tapi kalau kita bandingkan Mi 8 ini dengan HP baru keluaran sekarang dari Xiaomi juga yaitu Redmi Note 10S, layar AMOLED-nya Mi 8 ini udah cukup ketinggalan. Resolusinya sih sama Full HD+, tapi kontras rasio di Redmi Note 10S udah 4,5 juta banding 1, peak brightness-nya 1100, DCI-P3 juga dengan 409 ppi. Dan untuk Redmi Note 10S saya lihat tadi harganya itu sekitar 2,8 juta. Ini saya dapat 2,9 juta. Jadi kalau untuk layar ya Mi 8 ini cukup ketinggalan dengan Redmi Note 10S. Tapi kalau ngomongin performa, Mi 8 masih mengungguli Redmi Note 10S dengan MediaTek Helio G95-nya. Redmi Note 10S dengan G95 itu Antutunya sekitar 300 ribuan, sementara Snapdragon 845 di Mi 8 dapat skor 400 ribuan. Tapi menarik ya gimana chipset flagship yang sekitar 4 tahun lalu udah hampir disalip dengan chipset mid-range tahun ini yaitu MediaTek Helio G95 dengan selisih 100 ribu di Antutu versi 9-nya. Terus untuk Geekbench 5, Mi 8 mendapatkan skor 429 di single core dan multicore-nya di 2031. Cuman kalau masalah stabilitas performa, Mi 8 dengan Snapdragon 845-nya ini ampas banget. Dengan CPU throttling saya tes hanya 15 menit untuk CPU-nya, grafiknya itu kayak kripto beberapa minggu ini. Jadi turun terus. Dan untuk GPU-nya di 3D Mark Stability Test, Wildlife cuma 78,1%, di Wildlife Extreme Test juga sama, nggak bisa di atas 80%. Entah karena dia udah berumur 4 tahun atau casingnya yang terlalu tipis dengan 7,9 mm ini. Tapi yang menarik kalau kita gunakan untuk gaming di PUBG, Snapdragon 845 ini masih dapat smooth ultra dan dia bisa stabil di 60 fps. Nggak pernah throttle seperti di 3D Mark atau CPU throttle tadi. Jarang banget FPS-nya turun di bawah 50 fps. Cuman kalau kita gunakan untuk main game Genshin Impact di settingan lowest, padahal ya rata kiri 60 fps-nya aktif. Untuk fps-nya dia fluktuatif banget, bahkan kadang juga nyentuh di 16 fps. Jadi untuk Mi 8 Snapdragon 845 ini Genshin Impact menurut saya udah ampas lah, udah nggak bisa dimainkan untuk device yang saya beli ini ya. Karena resikonya beli bekas itu ya jadinya oknum. Kita nggak bisa sama ratakan semua HP bekas itu sama, karena tergantung pemakaian dari pengguna sebelumnya juga. Terus untuk suhu temperaturnya lumayan hangat juga dengan suhu max surface-nya itu ada di kisaran 38 derajat Celcius. Kenapa dia hangat, kenapa dia throttle, kenapa dia juga stabilitasnya di 3D Mark itu cukup ampas? Mungkin karena pertama dia udah bekas ya, umurnya 4 tahun, terus juga dimensinya ini tipis dengan sekitar 7,9 mm. Bobotnya juga cuma 175 gram, jadi airflow-nya nggak bisa maksimal karena memang dia didesain bukan untuk HP gaming. Karena dia kecil terus juga tipis, ringan, jadi kapasitas baterainya juga nggak bisa terlalu besar. Kapasitas baterainya cuma 3400 mAh dengan fast charging juga cuma 18 watt. Kalau kita bandingkan dengan HP-HP mid-range sekarang seperti Redmi Note 10S tadi yang udah bisa fast charging 33 watt, ya
udah kalah sih ya Mi 8 ini. Dan baterainya ini cepet banget habis loh. Waktu saya tes pakai 3D Mark di Wildlife Stress Test dari 94% jadi 82%. Ngurangnya udah 20% sendiri. Terus walaupun bisa dibilang flagship Xiaomi di zamannya, tapi fitur-fitur flagshipnya nggak terlalu banyak. Contohnya dia nggak memiliki in-display fingerprint walaupun layarnya sudah AMOLED. Jadi fingerprintnya ada di belakang. Yang ada in-display fingerprintnya itu ada di Mi 8 Pro dan juga Explorer Edition. Untuk versi 8 aja, nggak ada kata-kata lainnya, ini masih di belakang fingerprintnya. Terus dia juga nggak memiliki sertifikasi IP68, wireless charging juga nggak ada. Tapi kalau untuk sensor-sensor lumayan lengkap. Dia NFC juga udah ada, terus sensor gyro, dual GPS dan teman-temannya ada. Tapi vibration feedbacknya nggak seperti Xiaomi 10T atau HP-HP flagship Xiaomi yang beberapa tahun yang lalu. Ini 4 tahun yang lalu, ini vibration feedbacknya menurut saya kayak HP-HP mid range. Jadi kalau misalkan kita tekan itu dia getar semuanya. Nah suaranya kayak gini nih. Semoga bisa kedenger ya. Nah kalau yang sekarang kan kayak Xiaomi 11T aja yang saya review kemarin, itu flagship banget feel vibration motornya. Jadi tactile-nya dapet. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video rehabilitas dari Xiaomi Mi 8. Namanya redundant ya, namanya yang dulu. Cuman yang sekarang udah hilang Mi-nya, jadi Xiaomi 11 kayak gitu ya. Mi-nya udah hilang. Karena kalau masih sama berarti dia masih ada relasi sama istrinya Raul Lemos, ada Mimi. Balik lagi ke pertanyaan, apakah Mi 8 ini cocok kalau digunakan di tahun 2022 melihat harga bekasnya yang sekitar 2,9 juta? Kalau menurut saya pribadi enggak sih ya. Karena kalau misalkan kita cari bekas, saya masih prefer Sony Xperia 1 ini yang harganya 2,3 sampai 2,5 juta. Dia pakai Snapdragon 855, konfigurasi kamera yang lebih baik, vibration motor feedback yang lebih baik. Dan Sony, kan biasanya fans Sony itu no Sony no party. Cuman fans Sony pasti masih kalah dengan fansnya Xiaomi yang gila ya. Fansnya Xiaomi itu barbar banget. Tapi kalau harganya udah di bawah 2 juta sama seperti Sony XZ3 kemarin, menurut saya sih masih oke aja. Dengan catatan kalau beli HP bekas itu ya resikonya lumayan banyak. Pertama garansinya pasti udah habis karena ini umurnya udah 4 tahun. Kecuali kalian beli HP bekas yang baru dipakai 6 bulan dan HP bekas resmi itu kan berarti garansinya masih jalan beberapa bulan, masih oke lah. Cuman kalau ini garansinya udah pasti habis dan ini versi global karena yang masuk resmi itu setahu saya cuma Mi 8 Lite aja. Terus juga masih ada resiko lain seperti resiko seller tidak mendeskripsikan barangnya dengan jujur. Kita juga nggak tahu gimana seller itu merawat barang sebelumnya kayak gimana. Ya memang resikonya beli bekas itu seperti itu. Jadi harus siap kalau memang kalian pengen beli HP bekas. Dan ini kan mau saya gunakan untuk install Windows 11. Jadi kalau kalian punya feedback atau komentar pengen cobain apa aja di Windows 11 nanti di Mi 8 ini, silahkan tulis di kolom komentar juga. Jadi paling nggak ketika saya nanti berhasil upload Windows 11 saya punya 2 konten. Kalau nggak berhasil paling nggak saya punya 1 konten yang ya bisa menambah keuangan saya lah ya, karena saya udah beli Mi 8 itu udah jatuh kan ya, berarti harganya udah turun. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Budi and see you on the next video. Bye bye.